Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Di siang hari ini, sebagaimana janji saya tadi di Instagram, saya akan membahas tentang judul besarnya ini ya, menakar kinerja dan prospek saham Mansurmology Effect gitu. Perkenalkan, saya Ma'amsi dari komunitas Syariah Saham. Kita akan mulai dari fenomena ini yang mungkin beberapa minggu terakhir lumayan ramai di media, di sosial media juga ya, sampai dibahas oleh salah satu stasiun TV swasta di Indonesia tentang Mansurmology gitu, bahwa berkah di pasar saham. Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang istilah ininya, istilah Mansurmologinya, tapi saya ingin fokus kepada seperti biasa saham-saham yang disebut ya, yang sering disebut, dimention oleh Ustadz Yusuf Mansur di beberapa kesempatannya. Nah, mungkin kalau teman-teman googling atau mencari di mesin pencari kata istilah ini, maka muncul beberapa artikel atau berita yang terkait tentang Ustadz Yusuf Mansur ya. Dan beliau ini akhir-akhir ini memang gencar untuk mensosialisasikan atau menginformasikan tentang saham-saham terutama terkait dengan BUMN gitu ya. Dan beliau selalu menegaskan bahwa investasi saham itu ya bukan sekedar cari capital gain atau cuan ya, tapi juga untuk memiliki perusahaan. Itu menurut beliau ya. Yang ingin menjadi pembahasan kita di siang ini adalah bagaimana kinerja dari saham-saham yang sering disebutkan, dikemukakan oleh beliau. Nah, ini ada beberapa saham yang beberapa hari ini ramai dibicarakan, mulai dari grupnya Garuda Indonesia, kemudian BUMN Karya, dan terakhir adalah saham farmasi ya, Kimia Farma. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas semuanya ya teman-teman, jadi kita cuma membahas bagaimana kinerja terkini saham-saham Mansurmology berdasarkan laporan Q3 2020. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan bahwa ini adalah disclaimer ya. Saham yang dibahas tidak ada di portofolio saya pribadi. Presentasi ini bersifat informasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Silahkan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Jadi untuk saham-saham yang ada dibahas nanti itu tidak ada di portofolio yang untuk saya pribadi begitu ya. Jadi ya teman-teman tenang saja, naik turun tidak ngaruh gitu ya. Oke. Nah, pertama kita seleksi dulu saham-saham Mansurmology yang ramai kemarin itu, kita keluarkan dulu yang non isi. Ini juga banyak bertanya, kenapa sih Bang ada beberapa saham yang tidak syariah ya? Mungkin nanti langsung tanyakan saya kepada beliau ya. Mungkin karena kemarin itu masih masuk dalam daftar efek syariah gitu, tapi kalau setelah 1 Desember masih disebutkan sahamnya, berarti memang masih ada penyesuaian ya, kita berhusnuzon saja. Jadi yang 3 yang non isi itu adalah GIAA, GMFI, dan WSKT ya, itu kode sahamnya Garuda Indonesia, Garuda Maintenance Facility, dan Waskita Karya. Nah, ini juga nanti teman-teman boleh baca di video sebelumnya atau di Instagram ya. Ini alasan mengapa saya tidak ikut beli saham Duo Garuda. Jadi di situ ada penjelasannya kenapa saham-saham ini sekarang tidak masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, dikurangi 3 tadi, maka tinggal 6 ya. Ada PTPP, PPRO, ADI, Wika, WTON, dan KF. Itu kode-kode sahamnya. Saya juga lupa tidak menyebutkan kode saham ya, karena saya pribadi sih sudah hafal dengan logonya gitu ya teman-teman. Nanti mungkin dijelaskan aja di deskripsi oleh saya. Nah, dari 6 itu ada satu Mansurmology saham-saham yang disebutkan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang belum merilis Q3, yaitu PPRO ya, PT PP Property. Itu belum ada, meskipun kemarin ada public expose, tapi itu menyebutkan laporan semesteran, bukan 3 kuartal sampai di September. Jadi kita keluarkan juga saham ini, bukan berarti keluar dari isi, tapi belum bisa dianalisis, belum bisa dikenal kinerjanya gitu ya, karena belum merilis Q3. Jadi supaya fair, kita hanya meneliti atau
hanya membahas saham-saham yang sudah rilis Q3 2020-nya atau 3 Q ya, 3 kuartal sampai September 2020. Nah, kesimpulannya di sini akan kita bahas cuma 5. Jadi PTPP, Wika, ADI ini satu subsektor ya di konstruksi. Kemudian yang paling di bawahnya ada WTON. Ini adanya di sektor industri dasar sama dengan waskita beton dan semen-semen gresik, semen batu raja, semen solusi bangun bangsa itu SMCB, Indosemen Tunggal Prakarsa. Dan satu lagi ini saham yang baru minggu kemarin disebut adalah saham farmasi yang mungkin sekarang ramai dengan vaksin ya, Kimia Farma. Nah, 5 ini yang akan kita bahas siang ini ya. Jadi seperti biasa saya akan membahasnya dari sisi laporan keuangan yang mungkin sudah lewat gitu. Jadi kinerja masa lalu ya. Kita bicara tentang past fundamental gitu. Sebagai acuan ya, ke depannya seperti apa. Nah, kita bisa lihat bahwa PTPP dan Wika dan ADI ini kalau dilihat dari sisi aset, maka kita bisa melihat bahwa Wika adalah paling besar ya dengan 61 triliun. Kemudian utangnya paling besar juga Wika 45 triliun. Ekuitas juga akhirnya Wika juga ya 16 triliun. Nah, kalau kita lihat nilai bukunya, PTPP ini 1760-an, Wika 1500-an, dan ADI 1500-an. Di harga yang sekarang, yang terbaru, berarti PTPP ini rasio terhadap nilai bukunya 0,9, Wika sudah melebihi 1,2, dan ADI Karya 0,8. Jadi kalau ditakar dari sisi nilai buku, ADI ini paling lumayan ya, paling masih relatif murah ya teman-teman, bukan berarti murah, relatif murah, karena murah itu bisa relatif gitu. Kemudian dari sisi laba ruginya kita bisa lihat bahwa pendapatannya paling besar oleh Wika 10 triliun, laba bersihnya pun Wika 50 miliar ya, ini kalau tidak salah ya 50 miliar karena dalam jutaan rupiah. Kemudian nah ini karena masa pandemi maka return on equity-nya pun sangat rendah ya, dilihatnya ini di bawah 1%. PTPP cuma 0,25, Wika cuma 0,41, dan ADI cuma 0,37. Ini berimbas kepada laba bersih per sahamnya pun yang anjlok ya, dan itu wajar karena masa pandemi. 4,25 untuk PTPP, Wika 5,6, bahkan ADI Karya ini lebih tinggi dibanding PTPP laba bersihnya, meskipun per sahamnya ya, meskipun laba bersihnya kalah sama PTPP, tapi untuk per sahamnya lebih besar ADI Karya. Walhasil price to earning ratio-nya kita bisa lihat di sini bahwa PTPP ini 282 kali ya teman-teman, karena ya tadi karena laba bersih per sahamnya anjlok maka PER-nya jadi melonjak gitu. 282, Wika 295-an, ADI 221. Jadi semuanya di atas 200 kali, dan mungkin kalau teman-teman yang value investing mungkin kurang menarik ya, atau growth investing pun mungkin tidak menarik gitu karena pertumbuhannya sedang melambat begitu ya. Kemudian nah ini kalau kita lihat secara konsensus analis, saya mengambil dari salah satu online trading yang saya pakai. Jadi kita bisa melihat bahwa semuanya memang saham BUMN Karya ini semuanya tidak ada yang merekomendasikan jual ya untuk yang mengcover perusahaan-perusahaan ini. Jadi saya buat laporannya itu atau target price-nya itu per 25 Oktober ke sini. Kenapa? Karena rata-rata saham properti ini, saham konstruksi ini merilis laporan Q3-nya pas akhir Oktober. Jadi saya tidak menganggap bahwa sebelum Oktober itu laporannya masih yang lama gitu ya, dengan kinerja yang Q2. Nah, setelah tanggal 25 berarti si risetnya itu berdasarkan laporan Q3. Dan kita bisa lihat bahwa di sini yang paling banyak di cover adalah Wika tentunya. Meskipun imbang antara buy dengan hold ya. Yang paling dominan rekomendasi buy sebenarnya PTPP 10 dibanding 2 gitu ya. Kalau Wika 8 banding 7, kalau ADI Karya 6 banding 3. Semuanya nggak ada yang sell ya. Kemudian dari harga yang mereka targetkan, sekuritas-sekuritas itu dan riset itu riset itu memberikan nilai wajar atau target harga untuk 12 bulan ke depan, maka saya rata-ratakan gitu. Nah, rata-ratanya untuk PTPP itu 1200-an, Wika 1480, dan ADI 790. Dan ketika kita bandingkan dengan harga terakhir kemarin, PTPP 1600, Wika 1800, ADI 1275, maka sebenarnya sih semuanya sudah di atas di atas target para sekuritas ya.
Misalnya PTPP sudah 24% di atas rata-ratanya, Wika sudah 18% di atas rata-rata, dan AD ini sudah lebih fantastis karena hampir 38% di atas rata-rata target harga dari sekuritas dan analis gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke dua saham yang lain yang di luar saham BUMN Karya adalah saham anaknya Wijaya Karya yang bergerak di bidang precast atau beton ya, dan juga saham farmasi. Mungkin ini beda sektor, tapi kita bukan bermaksud membandingkan keduanya, tapi anggaplah ini sebagai informasi aja. Total asetnya Kimia Farma 17 triliun, Wika 9 triliun, utangnya Wika 5 triliun, Kimia Farma 10 triliun, ekuitasnya bisa dilihat di sini ya 3 triliun dan 6,9, hampir 7 triliun. Kemudian nilai bukunya Wika itu weton ini 373 dan Kimia Farma 1226. Artinya di harga yang kemarin price to booknya untuk weton 1 kali 1,66 kali, sementara Kimia Farma hampir 3 kali. Jadi memang sudah agak mahal ya, udah mahal malah ya karena di atas 1. Kemudian laba ruginya kita bisa lihat pendapatan weton 2,9 T dan Kimia Farma 7 triliun ya teman-teman. Laba bersihnya Wika Beton itu 55 miliaran, Kimia Farma 37 miliar. Walhasil return on equity-nya cuma di bawah 5%-an ya, Weton 2,2, Kimia Farma bahkan di bawah 1%. Laba bersahamnya Weton ini 6,3, Kimia Farma 6,7. Akhirnya kita dapatkan rasio price to earning atau harga dibandingkan laba bersih per saham. Weton 47 kali dan Kimia Farma sangat fantastis 398 kali. Jadi ini sudah sangat-sangat mahal ya untuk Kimia Farma itu. Nah, ketika kita bicara analis konsensus atau konsensus para analis, Weton cuma 3 yang merekomendasikan dan semuanya buy dengan rata-rata harga targetnya di 357. Sementara Kimia Farma sampai hari ini saya belum menemukan yang merekomendasikannya. Jadi ini rata-ratanya ini saya buat sendiri, rata-rata PBV gitu. Rata-rata PBV 7 tahun terakhir adalah 3,7. Dengan asumsi nilai buku tadi 1.200-an, maka harganya ada di sekitar rata-ratanya itu di sekitar 4.580. Sekali lagi disclaimer, ini hanya merata-ratakan PBV ya teman-teman, bukan nilai wajar ya. Karena di sini nggak ada yang belum saya temukan yang mengcover Kimia Farma. Mungkin kalau teman-teman ada nanti silakan tulis di komentar video ini ya. Misalnya, Mang ada nih dari sekuritas ABCD Kimia Farma sekian gitu, karena saya belum menemukan di online trading yang saya pakai ya. Nah, dibandingkan dengan harga kemarin Jumat, Weton itu 394. Jadi sebenarnya sudah tinggi, sudah di atas target rata-rata 357, sudah hampir 9% lebih ya. Nah, ini yang Kimia Farma ini sebenarnya kalau dibandingkan VWP yang normal, Kimia Farma masih ada potensial upside ya, sekitar 29%-an. Tapi ini sekali lagi juga bukan berarti ini target harga ya, tapi kalau kita lihat rata-rata PBV-nya ada di sekitar 4.500-an. Kita lihat saja besok apakah semua saham yang ini yang kita sebutkan tadi kenaikannya atau penurunannya seperti apa. Sekali lagi ini bukan rekomendasi beli dan jual, ini hanya sekedar informasi dan teman-teman bisa mudah-mudahan menjadi salah satu pertimbangan untuk memutuskan kenapa membeli saham A dan atau B gitu ya. Karena bagi saya sebagai investor saham syariah, mengetahui prospek dan kinerja dari perusahaan itu adalah salah satu hal yang bisa menghilangkan kita dari unsur spekulasi atau goror gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa mulai berinvestasi di saham-saham syariah. Terima kasih. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya juga. Dan silakan nanti ajukan di kolom komentar apa yang ingin dibahas atau di Instagram kita. Mudah-mudahan ke depan masih banyak yang bisa kita bahas ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.